rahasia kerajaan mulai runtuh, dan dunia dibuat terkejut. Sebuah tes DNA baru yang terungkap telah menghancurkan spekulasi bertahan-tahan dan membongkar sebuah skandal yang tersembunyi jauh di balik dinding istana. Ratu Camilla, yang sudah lama dirumorkan menyimpan rahasia tentang asal-usul sebenarnya Pangeran Harry, kini terperangkap dalam jaring penipuan, dan kebenaran akhirnya terungkap. Jadi, apa sebenarnya yang dia ketahui, dan mengapa dia berbohong? Bersiaplah, karena pengungkapan mengejutkan ini siap mengguncang semua yang Anda pikir Anda tahu tentang keluarga kerajaan. Garis keturunan kerajaan yang terkuak. Semua ini bermula dari sebuah prosedur medis yang tampak biasa. Tes DNA rutin yang diperintahkan untuk para anggota senior kerajaan. Kemungkinan besar untuk mencegah komplikasi kesehatan di masa depan. Namun, di balik alasan yang tampak tidak berbahaya itu, ditemukan sesuatu yang mengguncang dasar-dasar monarki Inggris. Kode genetik Pangeran Harry tidak cocok dengan Raja Charles. Bukan hanya secara detail, tapi secara mendasar. Ini bukan sekedar judul, tabloid daur ulang, atau gosip spekulatif yang bisa diabaikan dengan PR istana. Ini adalah fakta ilmiah, dingin, tanpa ampun, kebenaran yang tak bisa disangkal atau diputarbalikkan. Ini menjeritkan pengkhianatan, bukan tentang kasih sayang, tapi tentang darah. Satu tes genetik sederhana telah meledakkan rahasia terbesar kerajaan dalam 1 abad. Seketika itu, istana segera melakukan penguncian ketat. Pertemuan internal, panggilan dari para pelayan istana, upaya untuk mencari tahu bagaimana informasi sensitif ini bisa bocor. Namun, bocoran itu telah menyebar luas, seperti tinta yang meresap ke dalam tradisi berabad-abad. Bisikan itu kembali terdengar. Kini lebih kuat dan dilengkapi data. James Hood, mantan perwira kavaleri yang kisah perselingkuhannya dengan Putri Diana dulu, dianggap hanya gangguan tragis. Kini muncul kembali dalam bayangan publik. Nama Hood, yang lama terkubur bersama skandal kerajaan lainnya, kini memuat arti baru. Kemiripannya dengan Harry, yang dulu dianggap kebetulan, kini membawa makna yang menyeramkan. Ya, Hood memang selalu mengklaim hubungannya dengan Diana, dimulai pada tahun 1986. 2 tahun setelah kelahiran Harry, pada tahun 1984, Diana sendiri bersikeras bahwa Charles adalah ayah dari kedua anaknya. Namun DNA tidak berbohong. DNA tidak peduli dengan garis waktu atau pernyataan publik. DNA hanya memperlihatkan apa yang nyata. Dan sekarang yang nyata mengancam apa yang dulu ada. Dampaknya sangat besar. Harry bukan anak biologis Charles, maka posisinya dalam garis pewarisan tahta secara hukum batal. Anak-anaknya, Archie dan Lilith, bisa menjadi keturunan kerajaan pertama yang kehilangan status waris dalam beberapa generasi. Segala sesuatu dari gelar hingga posisi mereka dalam sejarah bisa saja berubah. Keluarga kerajaan kini berada di tepi. Dilema konstitusional. Apakah biologi lebih penting daripada cinta, pengasuhan, dan kewajiban bertahun-tahun? Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi di balik pintu istana setelah bom informasi ini terkuak. Sumber yang dekat dengan keluarga kerajaan mengatakan bahwa ketika Raja Charles diberitahu, dia sangat terpukul, bukan karena skandalnya, tapi karena dia tidak tahu apa-apa selama ini. Bertahun-tahun dia telah membesarkan Harry sebagai anaknya sendiri, secara terbuka, pribadi, sebagai sosok ayah melalui masa sekolah, perang, patah hati, dan pernikahan. Sekarang, dia diberitahu bahwa semua itu tidak nyata, setidaknya tidak seperti yang selama ini terlihat. Namun, Charles dikabarkan hanya berkata satu hal kepada para pembantunya. Dia tetap anakku, bukan karena penyangkalan, tapi karena pengabdian. Ungkapan yang sekaligus menyentuh dan tragis. Namun lebih menarik lagi adalah peran Camilla. Jadi, apa peran yang dimainkan oleh Camilla? Apakah dia terlibat aktif sejak awal? Apakah dia konspirator? Atau hanya pion dalam permainan ini? Mari kita cari tahu. Buku harian tersembunyi, hati yang hancur, dan warisan seorang putri yang diam. Jauh sebelum sains mengguncang monarki dengan DNA yang dingin dan keras, ada rahasia lain yang lebih lama, lebih sunyi, dan mungkin lebih berbahaya. Rahasia yang tidak ditemukan di laboratorium, tetapi tersembunyi dalam halaman-halaman yang ditulis dengan tinta oleh tangan gemetar seorang wanita yang berusaha kuat. Putri Diana, setelah kematiannya yang tragis pada tahun 1997, barang-barang pribadinya dikumpulkan dan dikatalogkan dengan hati-hati. Tugas ini yang berat dan menyedihkan, sebagian dikerjakan oleh Camilla Parker BS saat itu,
dia masih menjadi selir Pangeran Charles. Di antara kenang-kenangan, itu terdapat buku harian pribadi Diana yang berisi refleksi emosional yang mendalam dari hari-hari terkelamnya. Halaman-halaman itu bukan untuk mata publik, bukan sejarah, tapi luka. Di dalamnya Diana menuangkan jiwanya, kesepian, pengkhianatan, dan kebingungan. Namun di antara air mata dan patah hati, ada bisikan dan petunjuk bahwa hubungannya dengan perwira kavaleri James Hood mungkin sudah dimulai jauh lebih awal dari yang pernah diberitakan publik. Mungkin bahkan sebelum kelahiran Pangeran Harry. Menurut sumber istana senior, Camilla terguncang, bukan karena cemburu, tapi karena arti kata kota itu untuk Charles, untuk Harry, dan untuk mahkota. Dia menunjukkan beberapa halaman penting kepada Charles dan mengatakan, biarkan saja. Apa yang telah kamu bangun dengan Harry lebih penting daripada darah. Bersama-sama mereka memutuskan untuk mengunci entry buku harian itu. Ada yang bilang disimpan di arsip kerajaan, ada pula yang percaya entry itu dihancurkan. Mereka tahu, kata-kata itu bisa menghancurkan lebih dari sekedar citra publik. Kata-kata itu bisa merobek identitas Harry dan melukainya seumur hidup. Tapi kebenaran, seperti suara Diana, tetap abadi. Rahasia tidak pernah terkubur selamanya. Di tengah pengungkapan DNA, tangisannya yang sunyi kini bergema melalui halaman-halaman berdebu, melalui mata seorang putra yang selalu merasa berbeda. Orang dalam mengatakan bahwa Harry sangat terkejut, hingga sulit dipercaya. Namun di balik keterkejutan, itu muncul kejelasan. Perjuangannya yang selama ini untuk merasa diterima dalam keluarga kerajaan, akhirnya masuk akal. Kebingungannya yang mendalam tentang siapa dirinya sebenarnya, kini menemukan penjelasan. Semua itu bukan hanya dalam pikirannya sendiri. Perasaan sebagai orang luar itu ternyata memiliki sumbernya. Kini badai datang. Akankah keluarga kerajaan berbicara? Akankah Harry melepaskan statusnya? Akankah buku harian itu dipublikasikan? Camilla mengungkapkan kebenaran. Sejauh ini, Istana Buckingham tetap diam. Namun di era di mana rahasia bocor menjadi headline, keheningan bisa jadi adalah jawaban paling keras. Di pusat semuanya adalah Diana. Bukan sebagai tokoh tabloid, melainkan sebagai ibu, seorang wanita yang terbelah antara cinta, kesetiaan, dan pencarian jati dirinya. Rusa sakitnya, yang dulu hanya berbisik di balik tinta, kini berbicara dengan kejelasan yang mengerikan. Dan Harry, dia bukan lagi sekadar pangeran yang diasingkan. Dia adalah seorang pria yang mengejar kebenaran, kemanapun itu membawanya. Apakah dia sudah tahu tentang garis keturunannya yang sebenarnya sebelum meninggalkan kerajaan? Apakah penemuan itu menjadi alasan sesungguhnya di balik kepergiannya dari kehidupan kerajaan? Mari kita cari tahu apa yang dijadikan alasan untuk keluar Meghan dan Harry dari keluarga kerajaan, kepergian Meghan Markle dan pangeran Harry dari kehidupan kerajaan tidak terjadi secara tiba-tiba. Ini lebih seperti cerita yang terungkap perlahan dan membuat dunia terus memperhatikannya. Petunjuk pertama muncul pada bulan Oktober tahun 2019 ketika pasangan itu memutuskan untuk mengambil istirahat selama 6 minggu dari tugas kerajaan. Mereka ingin fokus menghabiskan waktu berkualitas sebagai keluarga bersama putra mereka yang baru lahir, Archie. Yang lahir pada bulan Mei, mereka memilih menghabiskan musim liburan dengan tenang, jauh dari sorotan, di Pulau Vancouver, Kanada. Lalu, awal tahun 2020, mereka mengejutkan dunia dengan mengumumkan rencana mereka untuk mundur dari jabatan sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Mereka ingin menjalani peran yang lebih modern dan mandiri, namun tetap mendukung sang ratu. Namun seiring waktu, jelas bahwa pengaturan settingga tidak akan berhasil. Akhirnya, pada tanggal 18 Februari 2021, Istana Buckingham mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi apa yang sudah banyak diduga. Pangeran Harry dan Meghan tidak akan kembali sebagai anggota kerajaan yang aktif. Pasangan itu telah memberitahu Ratu Elizabeth bahwa keputusan mereka sudah final. Saat itu sudah lebih dari 1 tahun sejak mereka menyuarakan keinginan mereka untuk peran baru yang progresif. Namun kini mereka resmi mundur dari kehidupan kerajaan. Setelah itu, perhatian publik sangat besar. Dalam wawancara mengejutkan mereka dengan Oprah Winfrey, Meghan dan Harry berbicara secara terbuka tentang rasa sakit dan tantangan yang mereka hadapi selama menjadi bagian dari sistem kerajaan. Kemudian, serial Netflix mereka, Harry and Meghan, memberikan wawasan lebih dalam tentang perjalanan pribadi mereka, menyentuh hati banyak orang, memicu perdebatan, dan mengubah cara pandang publik tentang kehidupan kerajaan. Meskipun berjauhan,
Harry tetap terikat dengan akar keluarganya. Pada bulan April tahun 2023, Istana Buckingham mengonfirmasi bahwa dia akan menghadiri penobatan ayahnya, Raja Charles III, sementara Meghan memilih untuk tetap berada di California bersama anak-anak mereka. Menurut sumber, Harry dan ayahnya memiliki percakapan hangat dan positif menjelang acara tersebut. Dan sang raja senang, putra bungsunya akan ikut serta dalam hari besar itu. Di sisi lain, kehidupan di California tampak cocok bagi Harry, teman lama dan makeup artis Meghan. Daniel Martin mengungkapkan bahwa Harry benar-benar sudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Dia sudah menemukan ritmenya di AS. Martin berbagi, meskipun dia masih merindukan rumah, perjalanan mereka dari kerajaan menuju redefinisi terus menjadi salah satu bab yang paling banyak dibicarakan dalam sejarah kerajaan modern. Bagaimana Ibu Harry bertemu dengan Hood? Apakah mereka sudah bersama sebelum pernikahannya mulai mengalami masalah? Mari kita telusuri detail kenyamanan terlarang. Ikatan rahasia antara Diana dan Hood. Pada musim semi tahun 1986, sebuah pertemuan tak sengaja di sebuah acara sosial mewah mengubah kehidupan Putri Diana dan perwira kavaleri James Hood selamanya. Awalnya hanya perkenalan santai sambil menikmati hidangan elegan, namun berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Hood awalnya diundang untuk memberikan pelajaran berkuda kepada Diana, tapi hati sang putri lebih membutuhkan lebih dari sekadar bimbingan berkuda. Pernikahannya dengan Pangeran Charles mulai retak, penuh ketegangan, pengabaian, dan jarak emosional. Pada Hood, Diana menemukan kenyamanan, perhatian, dan apa yang dia sebut sebagai kasih sayang sejati, sesuatu yang sudah lama ia rindukan di balik dinginnya tugas kerajaan. Hubungan mereka sangat emosional. Hood bukan hanya instruktur berkuda, melainkan pelarian tempat curhat dan sumber kehangatan dalam hidup yang sering terasa sepi dan penuh skenario. Selama bertahun-tahun, mereka menyembunyikan hubungan mereka dari publik, tapi rahasia itu tak bisa bertahan selamanya. Romansa itu menjadi sorotan ketika Hood bekerja sama dalam sebuah buku kontroversial berjudul Princess in Love. Halaman-halamannya mengungkapkan detail intim tentang hubungan mereka. Cerita yang mungkin tidak pernah Diana duga akan terungkap. Menurut sumber, Diana merasa dikhianati dan terkejut. Hood mengklaim dia hanya ingin menceritakan versinya, tetapi dunia melihatnya berbeda. Kritikus menuduh dia memanfaatkan kerentanan Diana untuk keuntungan pribadi. Kecaman datang dengan cepat dan keras. Akhirnya, dia menghilang dari sorotan. James Hood kini tenggelam dalam kehancuran, aib, dan keterpurukan emosional. Namun, skandal itu tak pernah benar-benar lenyap. Sebuah rumor yang terus berulang muncul lagi. Apakah James Hood benar-benar ayah kandung Pangeran Harry? Karena rambut mereka yang sama-sama merah, publik segera menarik kesimpulan. Baik Diana maupun Hood dengan tegas membantahnya, menyatakan bahwa hubungan mereka baru dimulai pada tahun 1986, 2 tahun setelah kelahiran Harry pada tahun 1984. Diana bahkan menanggapi rumor tersebut secara terbuka dalam wawancaranya yang terkenal dengan BBC pada tahun 1995, menegaskan bahwa tidak ada tumpang tindih waktu. Namun, catatan yang baru-baru ini ditemukan. Dari tahun 1985, menggadok-gadak kembali gosip tersebut, menunjukkan bahwa hubungan mereka mungkin sudah dimulai lebih awal dari yang selama ini dipercaya. Kini desas-desus tentang tes DNA mulai marak, mengancam untuk mengguncang kepastian-kepastian kerajaan. Jika garis waktu berubah, hal itu dapat menggoyahkan monarki, mengguncang identitas pribadi, dan membawa konsekuensi menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat, terutama Raja Charles dan Pangeran Harry. James Hood kini menjalani kehidupan yang tenang dan hampir terlupakan. Ia menegaskan bahwa cintanya kepada Diana tulus dan menyesali bagaimana semuanya terjadi. Namun, ketika masa lalu kembali muncul dan pertanyaan yang belum terjawab menjadi pusat perhatian, kisah mereka yang dulu tersembunyi di balik tirai istana, mungkin segera menulis ulang sebagian sejarah kerajaan. Pernikahan yang penuh ketegangan antara Putri Diana dan Pangeran Charles meninggalkan Diana dengan sedikit atau bahkan tanpa pilihan, selain memenuhi kebutuhan emosionalnya di luar pernikahan, yang akhirnya berujung pada perpisahan dan kemudian perceraian. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pengkhianatan, kesepian, dan kehancuran seorang putri. Dulu dianggap sebagai kisah cinta kerajaan yang sempurna. Pernikahan antara Pangeran Charles dan Putri Diana memikat hati jutaan orang di seluruh dunia.
Pernikahan mereka yang mewah pada tahun 1981 disaksikan lebih dari 750 juta orang. Tampak seperti mimpi yang menjadi nyata seorang wanita muda biasa menjadi Putri Wales, tetapi di balik dongeng itu terdapat kisah kepedihan, jarak emosional, dan kesedihan tersembunyi. Diana baru berusia 16 tahun saat bertemu Charles, yang usianya lebih dari 10 tahun darinya. Charles sudah terikat secara emosional dengan teman dekatnya Camilla Parker Bowles. Dari awal, Diana dilemparkan ke dalam dunia yang hampir tidak ia mengerti, dunia yang penuh protokol kaku, formalitas dingin, dan pengawasan terus-menerus. Ia berjuang dalam kesunyian dengan kesepian, rasa terisolasi yang dalam, dan gangguan makan berupa bulimia yang semakin parah saat jeritan hatinya untuk koneksi emosional tidak mendapat jawaban. Charles, yang terikat oleh kewajiban kerajaan dan secara emosional sibuk dengan Camilla, tampak tidak mampu atau tidak mau memberikan kehangatan yang Diana dambakan. Jarak emosional mereka semakin melebar setelah kelahiran Pangeran William dan Pangeran Harry. Diana menemukan pelipur dalam menjadi ibu, menumpahkan kasih sayangnya kepada anak-anak, dan merasakan kenyamanan dalam belas kasih yang ia berikan kepada orang lain. Popularitas dan karisma alami Diana mulai melampaui Charles, memicu rasa cemburu dan kebencian. Keduanya merasa tidak dicintai dan tidak dihargai, lalu mencari pelarian lain. Charles pada Camilla, dan Diana pada Tuan Temonia seperti perwira angkatan darat James Hood. Retakan yang sudah lama tersembunyi di balik tembok istana mulai terlihat di depan umum. Pada tahun 1992, Diana diam-diam berkolaborasi dalam buku berjudul Diana, Kisah Nyatanya, yang mengejutkan dengan mengungkapkan kedalaman penderitaannya. Kemudian muncul pengakuan mengejutkan Charles pada tahun 1994 tentang perselingkuhan. Pada tahun 1995, Diana memberikan wawancara yang jujur yang mengguncang monarki, secara terbuka membahas pengkhianatan, perjuangan kesehatan, mentalnya, dan pernikahan yang menurutnya seperti ada 3 orang di dalamnya. Pada tahun 1996, perceraian mereka resmi diselesaikan, mengakhiri bab yang sangat menyakitkan. Namun, kisah itu tidak berakhir di situ. Warisan dari pernikahan yang hancur itu masih terasa hingga kini. Karen Tennant, emosional Diana dan keberaniannya untuk berbicara mengubah persepsi publik mengenai keluarga kerajaan. Namun, bahkan puluhan tahun kemudian, luka itu masih terasa, terutama dengan bisikan terus-menerus tentang ayah biologis, Pangeran Harry. Jika terbukti bahwa Harry bukanlah putra biologis Raja Charles, hal itu bisa memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya, menimbulkan pertanyaan mengguncang tentang garis keturunan kerajaan, kekuasaan yang diwariskan, dan kebenaran yang lama terkubur di bawah permukaan mahkota yang berkilau. Kisah ini juga menyorot usaha Meghan Markle yang tidak hanya sebagai istri pendukung Pangeran Harry, tetapi juga sebagai kompas penuntun, sahabat terdekat, dan rekan arsitek dari babak baru yang kuat dalam hidup mereka. Dari perselisihan dengan keluarga kerajaan, badai media, hingga keheningan istana yang memekakan, Meghan tidak hanya berdiri secara emosional di samping Harry, tetapi juga membantu dia menavigasi setiap langkah dengan keberanian dan ketelitian. Mereka yang dekat dengan pasangan ini mengungkapkan bahwa Meghan sama sekali bukan sosok pasif. Dia mendorong Harry untuk menghadapi desas-desis dan spekulasi liar secara langsung, terutama rumor yang sangat pribadi dan terus berlangsung mengenai ayah biologisnya. Namun ini bukan tentang balas dendam atau mencoba mendapatkan kembali kemegahan kerajaan yang hilang. Beberapa minggu yang lalu, awal bulan ini di pondok kami, fokus Meghan adalah pada sesuatu yang lebih dalam, yaitu mengembalikan martabat mereka dan menulis ulang kisah mereka dengan kebenaran dan kekuatan. Yang menonjol adalah tekad Meghan bahwa jika Harry berbicara, itu harus sesuai dengan ketentuan mereka, bukan melalui tabloid atau istana. Dia mendesak Harry untuk mencari nasihat hukum, bukan untuk memicu drama, tetapi untuk mengakhiri kebingungan dan mengambil kepemilikan atas kisah mereka. Meghan juga menanamkan benih untuk sesuatu yang lebih besar, seperti proyek baru yang mungkin berupa memoir lanjutan atau dokumenter yang mendalam, mencerminkan kejujuran mentah dari Spare, namun kali ini dengan tujuan dan presisi yang lebih kuat, tanpa gosip kerajaan atau drama, hanya kisah manusia yang tulus tentang kebenaran, identitas, dan transformasi. Di inti misi Meghan, ada keyakinan bahwa kekuatan sejati saat ini tidak berasal dari mahkota atau gelar, melainkan dari keberanian,
untuk berbicara jujur tanpa filter. Meskipun spekulasi membayangi garis keturunan Harry, Meghan tidak terguncang. Dia memilih untuk melihat ke depan, bukan ke belakang, alih-alih terjebak pada masa lalu atau meratapi keluarnya mereka dari kehidupan kerajaan. Dia memanfaatkan kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih baik bagi diri mereka dan anak-anak mereka. Untuk Archie dan Lily, Meghan sedang meletakkan fondasi sebuah warisan yang tidak berhubungan dengan kastil atau mahkota. Dia mendidik mereka untuk menghargai warisan ganda mereka, terutama akar Nigerio-Amerika mereka, dan memahami bahwa kekuatan datang dari keaslian, bukan penampilan. Bagi Meghan, ini lebih dari sekadar mengatasi krisis. Ini adalah titik balik, momen, untuk mengubah kebingungan menjadi kejelasan, skandal menjadi cerita, dan rasa sakit menjadi tujuan. Dia percaya ini bukan akhir dari kisah kerajaan, tapi awal dari warisan yang dibangun atas kebenaran, ketahanan, dan harga diri yang tak tergoyahkan. Bagaimana reaksi Putri Anne, sang putri yang tegas, terhadap perkembangan ini? Mari kita selami ketenangan dan ketahanan Anne saat dia menatap masa depan garis keturunan kerajaan. Putri Anne tetap menjadi pilar ketenangan dan keteguhan hati dalam keluarga kerajaan. Berbeda dari yang lain yang merespons dengan wawancara mencolok atau pernyataan samar, Anne berbicara lewat tindakan, bukan tajuk utama. Dengan sikap tegas dan komitmen mendalam terhadap pelayanan, dia menyaksikan drama seputar paternitas Pangeran Harry dengan sikap tenang. Dia tidak memihak atau menambah api perselisihan. Sebaliknya, dia mengamati, mendengarkan, berpikir, dan bersiap secara diam-diam untuk masa depan. Putri Anne tidak mengikuti secara membabi buta. Kesetiaannya bukan pada individu, melainkan pada institusi itu sendiri. Tidak bergantung pada mempertahankan penampilan, melainkan pada menjaga integritasnya. Baginya, kebenaran, meskipun tidak nyaman, lebih sedikit merusak daripada kebohongan yang disembunyikan di balik kemilau kerajaan. Karena itu, dia memilih untuk tidak menyerang ataupun membela Harry. Dia tetap di atas kekacauan, melanjutkan tugasnya dengan anggun, dan memberi tanda bahwa martabat, bukan penolakan, harus menjadi jawaban kerajaan. Namun, skandal ini lebih dari sekadar kontroversi. Ini mengguncang fondasi identitas kerajaan itu sendiri. Jika Pangeran Harry bukan keturunan biologis Raja Charles, lalu bagaimana dengan konsep garis keturunan kerajaan? Bagaimana dengan Anokanania, Archie dan Lily, yang dulu dianggap pewaris kerajaan? Ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi menantang inti dari monarki, sistem yang dibangun atas dasar leluhur, legitimasi, dan kekuasaan warisan. Namun, di tengah kekacauan ini, ada peluang langka. Keberanian Harry dan Meghan untuk jujur, disertai dengan keteguhan Anne, dapat membuka jalan baru. Monarki yang dulu bertahan dengan diam dan pementasan bisa berubah, berakar pada kejujuran, keterbukaan, dan pelayanan bermakna. Ini bukan sekadar berita tabloid biasa, melainkan perhitungan mendalam, panggilan untuk mendefinisikan ulang apa arti kerajaan sejati di dunia modern. Apakah hanya soal garis keturunan, atau juga soal nilai, karakter, dan keberanian menghadapi kebenaran yang tidak nyaman? Saat kerangka lama mulai retak, visi baru muncul secara tenang, dipimpin bukan oleh skandal, melainkan oleh mereka yang memilih kebenaran daripada tradisi, dan martabat daripada penolakan. Apakah pernah ada masalah ketidakcocokan paternitas dalam sejarah keluarga kerajaan? Mari kita lihat sejarah singkatnya. Dalam sebuah kejutan layaknya drama sejarah, para ilmuwan yang meneliti garis keturunan Raja Richard III menemukan temuan yang menggemparkan, yang bisa mengguncang dasar-dasar monarki Inggris selama berabad-abad. Penelitian menunjukkan, kemungkinan ada bukan hanya satu, tetapi beberapa jalur keturunan laki-laki yang terputus dalam dinasti Plantagenet yang kuat, yang menimbulkan pertanyaan mendalam tentang legitimasi suksesi kerajaan sepanjang zaman. Caesar Hishard Trace, yang terkenal ditemukan di bawah tempat parkir di Leicester pada tahun 2012, berhasil diidentifikasi menggunakan DNA mitokondria, yaitu materi genetik yang diwariskan melalui garis maternal, bagian garis keturunan. Ini ternyata sesuai, namun situasi menjadi membingungkan ketika para peneliti kemudian mengalihkan perhatian mereka ke kromosom Y, penanda genetik yang diturunkan dari ayah ke anak laki-laki. Saat mereka membandingkan kromosom Y Richard III dengan 5 keturunan laki-laki, langsung hidup dari Edward III, kakek buyutnya yang keempat, ternyata tidak ditemukan kecocokan genetik. Hal ini menandakan
adanya hubungan rahasia di suatu titik antara Edward III dan Richard III, di mana seorang anak mungkin merupakan keturunan dari pria di luar garis keturunan kerajaan. Untuk menelusuri kebenaran, para peneliti memperluas pencarian kepada Patrice de Wiran, seorang bangsawan Prancis yang mengaku sebagai keturunan langsung Geoffrey, Count of Anjou, pendiri garis Plantagenet, namun sekali lagi tidak ada kecocokan. Kromosom Y-nya tidak sesuai dengan Richard maupun keluarga Somerset, cabang garis keturunan laki-laki lainnya. Ketidaksesuaian genetik kedua ini menunjukkan adanya pemisahan garis keturunan lain, sebuah rahasia perselingkuhan yang tidak pernah dicatat dalam arsip kerajaan. Meski para ilmuwan mengatakan hal ini tidak terlalu mengejutkan, karena secara historis sekitar 1–2% anak setiap generasi lahir dari peristiwa non-paternitas, hal ini secara signifikan mempersulit garis keturunan kerajaan. Jika pemisahan pertama terjadi sedalam Geoffrey dari Anjou, maka dapat meragukan legitimasi hampir setiap raja Plantagenet, termasuk rame-rama berkuasa Lancaster dan York, para Tudor yang menggantikan mereka, dan mungkin juga garis Windsor saat ini. Meski penemuan ini sangat berat, monarki Inggris tetap tidak terganggu untuk saat ini, karena suksesi modern lebih didasarkan pada sejarah politik dan hukum parlemen daripada garis keturunan murni. Namun, misteri ini jauh dari selesai. Tim riset terus melanjutkan penyelidikan dengan mempelajari lebih banyak keturunan dari keluarga Beaufort dan tambahan dari De Warenne, dengan tujuan menemukan titik pasti pemisahan garis keturunan laki-laki tersebut. Karya inovatif mereka kini menjadi bagian dari pameran baru di Museum Science London, yang juga menampilkan model cetak 3 dimensi dari rangka Richard III ini, menjadi pengingat kuat bahwa sejarah tidak pernah sesederhana yang kita kira. Bagaimana pendapat Anda tentang kekerabatan sejati Pangeran Harry dan reaksinya setelah kebenaran ini terungkap? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan.